Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fendi Pratama dari kelas 11 RPL 2. Saya nomor 19. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyukuri nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya di sini akan membahas tentang keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keimanan? Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Asas pokok keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa yang mendasari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Dasar yang melandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah salah satu pencipta sesuatu. Dialah salah satu pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah salah satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah selainnya adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una minad dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyul kabir." Artinya, kuasa Allah SWT yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah SWT dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah SWT itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah SWT dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa atarnal jina ilaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alai wa fakum binakum bima anzalallah wala tattabi ahum amma ja'aka minal haq. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah SWT tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda, yang semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Marilah kita renungkan apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga hanya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia, serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat, serta kelak di akhirat kita
mendapatkan kebahagiaan hakiki dan mendapatkan ridhonya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Karena itu kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Rasulnya adalah sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT menghendaki sesama manusia untuk hidup saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya Allah SWT tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa menggunakan aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga dapat membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu bahkan gelisah. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab Allah yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kitab itu benar-benar berisi cara untuk membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca, memahami, memegang teguh serta melaksanakan isi kitab suci itu. Pengertian iman kepada Allah SWT. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama muslim atau orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah SWT, maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam kitab tersebut. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Perhatikan hadis berikut di bawah ini. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Cakupan iman dengan kitab suci masih dalam kitab yang sama. Beliau juga mengatakan iman kepada kitab suci mencakup 4 perkara. 1. Iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut seperti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya selama kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diselewengkan. Pengamalan terhadap apa-apa yang tidak dinasak dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. Dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan simaklah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla sholala baida. Artinya wahai orang-orang yang beriman kepada tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, serta kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa 4:136. Menurut Imam Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa taala di atas, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ayat ini diturunkan dan ditujukan untuk semua orang yang beriman. Makna ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang berbuat benar, tunjukkan kebenaran yang kalian lakukan dan teruslah kalian berada pada garis kebenaran itu. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzilna min qablu, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya, artinya kepada setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir, Abu Umar, dan Ibnu Amir membaca dengan qiraah nuzila dan unzila dengan harokat dhammah, sedangkan yang lain membacanya dengan qiraah nazzala dan anzala dengan harokat fathah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan para nabi terdahulu. Pendapat lain mengatakan bahwa kitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Makna ayat menurut kelompok ini adalah, wahai orang-orang yang beriman secara zahir, murnikanlah keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Makna ayat menurut golongan ini adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Lata, Uzza, dan Tagut atau syaitan, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada kitab-kitabnya. Syekh Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi 5 halaman 983 sampai 1984. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, beliau memberikan penafsiran bahwa maksud konteks ayat di atas bukanlah perintah untuk beriman, melainkan perintah untuk lebih menyempurnakan iman dan memperkokohnya. Dari surat An-Nisa ayat 136, di atas rukun iman disebutkan hanyalah 5 perkara, yaitu 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Percaya kepada nabi-nabi dan rasulnya, 3. Percaya kepada malaikat-malaikat, 4. Percaya kepada kitab-kitab, 5. Percaya kepada hari kiamat. Menurut Sayyid Qutb, seruan iman pada ayat tersebut merupakan seruan iman yang kedua, dengan menyebutkan ciri atau sifat mereka yang membeda-bedakan mereka dari kejahilan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan penjelasan terhadap unsur-unsur iman yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, iman yang menghubungkan antara hati seorang mukmin dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan telah mengutuskan kepada mereka orang yang menunjukkan mereka pada keimanan itu, yaitu Rasulullah. Di samping itu, juga beriman kepada risalah Rasul dan membenarkan segala yang dibawa untuk mereka dari Tuhan yang telah mengutusnya, dan kemudian disusul dengan keharusan beriman kepada hari kiamat. Sayyid Qutb, tafsir fi Zilalil Quran, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta, Gema Insani 2008, Jati 8, Jil 3H.11. Menurut Sayyid Qutb, adapun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari kiamat bagi orang beriman sudah merupakan fitrah di lubuk hatinya yang dalam.
Muhammad Khuraisy Shihab menjelaskan dalam bukunya Wawasan Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan. Demikian dipahami dari firman-Nya dalam surat Al-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetaplah di atas. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena sudah menjadi fitrah manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sewajarnya lah untuk senantiasa meningkatkan dan memperkokoh keimanan itu. Umat terdahulu meyakini sebagian yang disampaikan oleh para rasul dan kufur dengan sebagian yang lain. Asbabun nuzul diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Salam, Asad dan Usaid, yang keduanya putra Ka'ab, Salabah bin Hais, Salam bin saudara perempuan Abdullah bin Salam, dan Yamin bin Yamin. Mereka datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kami beriman kepadamu dan kitabmu, kepada Musa dan Taurat, dan kepada Uzair. Tetapi kami ingkar kepada selain kitab-kitab dan rasul-rasul itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahkan hendaknya kalian beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad beserta kitabnya Al-Quran dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum itu. Mereka berkata, kami tidak akan melakukannya. Maka turunkanlah ayat ini. Kemudian mereka semua beriman. Ahmad Mustafa Al-Maragi, terjemah tafsir Al-Maragi 5 halaman 301. Perhatikan dan simaklah firman Allah SWT berikut ini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalta wazalnata wal injil min fablu huda lin nasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun sadidun wallahu azizudunikom. Artinya, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah SWT maha perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Quran Surat Al-Imran ayat 3-4. Diturunkannya kitab-kitab Allah SWT ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal oleh Allah SWT agar dapat mengkaji Al-Quran untuk memahami ajaran-ajaran Allah SWT sebagai rambu-rambu yang menunjukkan jalan kebenaran, serta menciptakan tatanan kehidupan di dunia yang baik dan benar. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah SWT ini, manusia dapat membeda-bedakan mana yang benar hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.